Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya maulidal Mustafa ya limaqamak adim asa bijahin nabi yahsul shifa lisakin qulu bisidqillah ya rabbana ya karim jud bil awafi wa badir bishifa lil kalim jud bil awafi wa badir bishifa lil kalim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbana ya jazilal afwi yarham rahim jud bil awafi wa la takshif ala al abdi khim wal abdi yalqaka ya مولا بقلب سليم هارمنا المصطفى محسنا يا أكرم غريم هارمنا المصطفى محسنا يا أكرم غريم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أسلافنا وأهلنا سكان بلدة تريم ومن حضر عنده مسافر أو مقيم وعظم كرم لنا ذكر النبي الكريم عسى
حسانا على ذكري وحب نكين حسانا على ذكري وحب نكين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم فإن سحابوا على تردم علينا رديم ما ينقطع خيرها يا خير أطوى كريم الله يغفر بلاء ولا نشوف لئيم ساعاتنا كلها تعبر لنا في نعيم ساعاتنا كلها تعبر لنا في نعيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم فقائنا يا ونسبح كلنا في نعيم والدار الأخرى يقام مسكن جنان النعيم عسى عسى لانكشاف يا ربنا قد تخيم يا ربنا يا جزيل الوجه أكرم كريم جد بالشفاء والعوافي للذي يسكين يا ربي يا حي يا قيوم جودك عظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ila yaumil akhirah. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisiril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi na'ama wa yakfi mazidah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi na'ama wa yakfi mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi na'ama wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bidayni hurmatihi wa syurna wadan fi zumratihi. واستعمل ألسنتنا في مدح ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته ومسنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا نقدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيقا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه ودا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
والحبيب الذي يرجى شفاعته كل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا آمين سبحان الله أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسألك الإجابة والقبول بجاه محمد صلى الله عليه وسلم بسر سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. La haula wala quwata illa billah. Selamat dini wa dunyana wa akhiran min Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أنا حسن روح سيدنا سيد الفضل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على أصحاب رسول الله شرف المشهور فإلى أرواح من الأولياء الصفية والمشهور بوالسهم ثم إلى أرواح سيدنا محمد سيدنا من شرف الأرض ومغاربها ثم إلى أرواح وإلى أرواح الحبيب عبد القادر محمد جميع المشايخ وسلم ذوي الحقوق إلى أن محمد فارغ الحبس وصولي موفونا وشيخ ثم إلى أرواح السيد مسلم بس المكي حسن وإلى أرواح المشايخ المعلمين محمد صلى الله عليه وسلم مكلكينا أبي سيدنا أبي بسم الله الرحمن الرحيم ثم إلى أرواح رمض محمد صلى الله عليه وسلم ورمض ورمض يجينا رسول الله رسول الله ما شاء الله والأرواح رمض المرسل والأوزان من كان ثم أرواح رمض عبد الرحمن الرحيم وجاء ما شاء الله رسول الله من أرواح الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita yakin, kita iman dan kita bangga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dijadikan oleh Allah sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan orang yang beragama Islam, agama yang mempunyai aturan-aturan yang sangat komplit, aturan-aturan yang mewarnai segala aspek kehidupan umatnya, bahkan manusia seluruhnya. Ini kita harus bangga, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama sesempurna agama Islam. Tidak ada agama yang ajarannya mewarnai, menyelimuti apapun yang dilakukan oleh umatnya kecuali Islam. Monggo kalau rekan-rekan ingin mempelajari
agama-agama lain, pasti di situ akan menemukan rasa bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang beragama Islam. Ya. Kita harus bangga. Bahkan kita akan semakin tahu bahwa agama Islam ini ajarannya bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Ajarannya bukan buatan manusia, tapi benar-benar buatan atau apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil kalau agama ini dengan aturan-aturan yang luar biasa, lengkap, terperinci, mustahil ini adalah bikinan manusia atau makhluk. Mustahil, sangat-sangat mustahil. Ya. Bisa kita bayangkan bagaimana ketika kita mempelajari kitab ini, ya, kita diajari bagaimana cara kita buang kotoran. Ya, tase nguyu ambek ngising ae diajari sama semuanya ini, semuanya. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini memang benar. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk mengikuti ajaran Islam, ajaran Allah yang dibawa, diajarkan dan dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga orang yang faham tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di sini pasti kehidupan manusia ini diliputi oleh ibadah. Artinya ibadah ketika kita melakukan sesuatu yang sesuai, yang cocok, yang yang mengandung kepatuhan kepada ajaran-ajaran yang dibawa, diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lah kalau tidak lengkap, bagaimana kita bisa wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun? Kalau tidak lengkap, maka lengkap semuanya. Artinya apapun yang kita lakukan di situ pasti kita mendapatkan kesempatan untuk mewarnai dengan nilai ibadah. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi, atase nang jeding tangi turu, kita kan paling umumnya kan tangi turu, tempat yang pasti kita tuju adalah kamar mandi. Berarti praktis ngelilir iku sing dipikirno mesti jeding, ngelilir sing dituju adalah kamar mandi. Di situ juga sudah mulai kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Ittiba Rasul. Kita ingat ketika kita masuk kamar mandi, kita awali dengan kaki kiri. Sudah ada nilai ibadahnya di situ. Atase milik sikil kiwa, sikil tengen iku ae lho, itu sudah ada unsur ibadah. Kan kita bisa saja masuk kamar mandi kaki kanan juga bisa. Utawa bareng lah wis mencolot misalnya gak wedi tiba iso. Tapi kenapa kita terus aku kiri gak usah apal dalile gak apa-apa, yang penting kita pernah dengar, yakin pasti ada. Aku tahu dikandani guruku biyen, jari ini Rasulullah rek melbu kamar mandi kaki kiri dulu, tak niru. Di situ sudah ada unsur ibadah, ada unsur ibadah, karena di situ ada unsur ittiba Rasul. Ketika kita di kamar mandi, kita duduk dodok, kita tahu ajaran Rasulullah SAW untuk buang air kecil itu dodok, pemane buang air besar yo tambah kudu dodok. Air kecil aja kudu dodok. Ya, dianjurkan dodok, ngadeg monggo, tapi disunahkan dodok. Dodoknya juga ada caranya sendiri, sudah sering di share ya, diviralkan tata cara dodoknya pipis. Loh, ketika kita milih dodok itu ada pahalanya karena ada ittiba Rasul. Apalagi ketika cawe, kita tahu bahwa itu najis, sehingga ini kalau tidak saya sucikan, saya tidak bisa ibadah, saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa melakukan ibadah. Akhirnya kita sucikan, ada di sini toharoh. Dan ketika kita mensucikan, pasti kita memastikan bahwa air yang kita gunakan untuk mensucikan ini adalah air yang tohirun mutahhir, yang suci, pasti itu. Kalau di depan kita misalnya ada air ya, tapi air teh misalnya, tidak mungkin kita gunakan untuk bersuci, karena kita tahu ini suci tapi tidak mensucikan. Apalagi kalau tahu di situ ada air najis, pasti kita tidak melakukan. Berarti di situ ada unsur ibadah, ada unsur ittiba, ada unsur melaksanakan perintah. Ya. Bahkan ini termasuk wajib. Al istinja itu wajib.
bagi orang yang buang air, wajibun ala kulli baulin wal ghaid. Jadi wajib ini. Sehingga kalau tidak cawe itu hukumnya haram. Dalile al-kafatu haramun. Ngono ae dalile gak angel-angel ya. Al-kafatu haram. Al-kafatu utawi kepet iku haram. Kepet alias gak cawe. Ya wong istinja wajib berarti meninggalkan istinja berarti haram, lawannya wajib. Ya. Jadi dari sini saja sudah masya Allah, memang benar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Lah kita nang jeding ae wis ibadah. Bahkan ketika kita tangi turu, kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Di situ sudah unsur ibadah. Sejak kita membuka mata kita bisa beribadah kok dengan berdoa sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari ngono nang jedenge ya ngono iku mau. Keluar jadi kamar mandi, apa yang kita lakukan? Kaki kanan dulu dengan baca doa. Masuknya tadi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'ith. Keluarnya berdoa ghufranak minimal. Lah ini sudah ibadah terus ini. Makanya kalau ada orang mengatakan, "Lo mosok urip dikon ibadah tok laliane." Loh, apa yang kamu lakukan? Silakan lakukan. Asalkan di situ tidak bertentangan dengan tuntunan ajaran agama Islam, di situ ada unsur ibadah. Bahkan ibadah itu tidak harus melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang haram itu juga ibadah. Ketika di hadapan kita itu ada kemungkinan melakukan haram misalnya, terus kita hindari, itu juga ibadah. Kita misalnya ono uang ngregetno, di situ kita punya kesempatan misui wong, tapi kita guys, lapo isu-isu miso ngono. Kita hindari meso itu tadi sudah ibadah. Cari sapa itu dibuka ibadah. Jadi ibadah ini luas, jangan diartikan ibadah itu sempit. Ibadah itu sangat luas sekali. Melakukan kebaikan itu ibadah, meninggalkan yang haram itu juga ibadah. Sehingga kalau ada orang melakukan sesuatu yang halal, yang alasannya meninggalkan yang haram, itu menjadi ibadah. Ya. Misalnya aku jagongan ini warung kopi ini arek-arek apa lah aku rek gak jangon dik kene dik kono ono warung kopi cuma sing jaga rada etes misalnya lah iku kan menghindari sing etes sing mau iku dadi ibadah kopi milih iku sing etes ambek sing atos berarti sing di kopi bengkel sing atos meninggalkan itu saja sudah namanya ibadah. Wis silakan terjemahkan sendiri. Berarti ibadah ini luas. Termasuk di dalam kita berpakaian pun kita juga ya apalagi ya dalam hal berpakaian di sini ada aturannya, ada sesuatu yang harus kita perhatikan, ada kode etiknya, ada etikanya. Yang di situ kalau kita lakukan maka kita juga termasuk ibadah. Ya. At-targhibu fi lubsil bayat minat siyab wa fi ma yaqulu man labisa thawban jadidan wa tarhibu min tatwiliha. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. Qala Allah taala, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Allah SWT menegaskan di sini, wahai anak Adam, manusia, telah aku turunkan atasmu libasan. Allah berarti yang menjadikan libas, Allah yang menjadikan pakaian. Alhamdulillah kita tidak dibiarkan oleh Allah mudo koyok kewan-kewan. Kita diberi pakaian, alhamdulillah. Ya. Iya. Jadi pakaian ini Allah yang menurunkan. Ayo kita teliti pakaian kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ono sing teko kapas, ono sing teko apalah, apa macam-macam ya. Sampai ada yang dari kulit binatang. Ada yang mungkin dari serat apa misalnya, ya. Itu semuanya Allah yang menjadikan pakaian itu. Yang tujuannya adalah yuwariya sawatikum, untuk
menutup aurat, ya, untuk menutup aurat, sekaligus warisah dan untuk berhias, untuk memperbagus penampilan. Nah, ini makanya fungsi dari pakaian atau ketika kita berpakaian ini harus ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu unsur menutup aurat dan unsur keindahan. Ini bahasanya arek-arek unsur etika dan estetika. Harus memperhatikan unsur etika dan estetika. Ya. Harus itu. Makanya berpakaian ini salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah SWT. Ketika kita berpakaian menutup aurat, maka di situ selama kita menutup aurat, selama kita menggunakan pakaian itu terus kita beribadah. Ya. Kita niatkan untuk melaksanakan ajaran agama Islam, syariat Islam, yaitu dengan menutup aurat kita. Itu yang paling utama. Tapi Islam ini luar biasa. Islam ini bukan hanya agama untuk akhirat, tapi juga agama untuk dunia kita. Artinya kepentingan-kepentingan dunia juga diperhatikan dalam syariat agama Islam, walaupun tetap porsinya lebih banyak akhirat. Makanya yang didahulukan adalah untuk apa? Menutup aurat, untuk yuwari sauatikum itu didahulukan, baru warisa. Warisa ini apa? Keindahan, boleh. Makanya umat Islam itu dalam berpakaian harus ada unsur estetikanya, ya sing mantesi, ya sing mantesi, sing rapi, sing uang ku ndelok sekirane motone tidak terganggu, ya, matanya tidak terganggu atau perasaannya tidak terganggu, sing wis wajar lah, wajar, sak pantese lah, indah, ya warisa itu indah tapi juga proporsional, ya, proporsional, ya misalnya, ya seperti kita. Ya ngaji ini, ya pas ya pakaian kayak gini iki. Ya, kok usah enggak jas sampai dasi, sampai apa. Ngono dikai suwiwi ngono tambah. Iki karnaval tak ngaji ya. Iku kan ya gak pantes. Walaupun itu sah-sah saja, boleh saja ngono. Cak antik rek ngaji gawe pakaian. Jadi sing pantesi lah. Kalau saya itu warisa itu mantesi ya. Karena ada pakaian yang wapi, lux, indah tapi gak mantesi karena waktunya dan tempatnya tidak cocok. Ya, tidak cocok. Loh iya. Karena kegiatan kita itu macam-macam. Ya. Koyok misalnya ngaji, gawe jubah sik pantes. Jumatan yo gawe jubah, nang masjid gawe jubah pantes. Tapi nek kerja bakti, yo ojo gawe jubah rek ngono. Jak kerja bakti kok gawe jubah gawe imamah yo gak pantes. Sunah Rasul enggak, gak iku nggih. Gaene gak tepak ya, gaene gak tepak. Iki kerja bakti gawe training ya, gawe pakaian sing sekirane cocok lah untuk kerja bakti. Nah, itu apa? Termasuk dalam unsur warisa, keindahan, kecocokan, kepantasan ya, kepantasan. Loh iya, kita ini menghadapi orang kadang-kadang rek pakaiane sesuai serasi cocok ya enak kan kita. Saya kira gak usah katik pakaian nih. Contoh misalnya kita apa ngomong ambek uang terus benike nyingsing ini lho. Kan ya gak enak. Waduh wong kira benike. Kesane kalau damel ngeten ya gak enak ki. Waduh. Kok kudu benakno lho. Perkara benik nyingsing ae wis gak enak kan ya. Utawa pakaian iki ngene iki digawe ndek mburi sing ngarep sing iki misalnya diwalik ngono. Ya kan kira ya ganggu pikirannya menungso ya. Jadi gak oleh ngono. Islam itu enak kok Islam. Warisa itu ya kepantasan, keindahan, proporsional ya. Walibasut taqwa dzalika khairlah. Inilah pakaian ini walaupun memenuhi estetika, memenuhi etika, wis cocok, wis sesuai, wis pantas, tidak berlebihan. Tapi tetap walibasut taqwa. Ya takwa ini ya perilaku otomatis. Rek wongi apik kelakuane. Itu adalah yang terbaik. Ya. Masya pakaiannya biasa-biasa, bahkan mungkin cenderung terlalu sederhana, tapi kalau perilakunya menunjukkan
pribadi yang takwa. Ya, bahasa at-taqwa itu kan at-taqwa huna, kata Rasulullah, takwa itu di sini. Takwa itu adalah kualitas hati. At-taqwa huna, at-taqwa huna. Nah, hati kita tahu sendiri, hati ini merupakan komandannya perilaku fisik lahiriah kita. Hati ini apik, maka fisik lahiriah kita akan baik. Tapi kalau hati ini tidak baik, yang disebut mudghah oleh Rasulullah, maka otomatis seluruh perilaku lahiriah kita akan tidak baik. Berarti di sini walibasut taqwa, yaitu adalah perilaku, yang otomatis perilaku ini sumbernya dari kualitas mudghah, kualitas hati kita. Itu yang paling baik. Artinya ketika kita berpakaian wis api sesuai dengan estetika dan etika, tetap kita harus menjaga perilaku. Masih pakaiannya api tapi kelakuannya gak nyenengno, apalagi sampai kelakuannya merugikan orang, ya tetap dipisui wong. Tetap dipisui wong. Walaupun kelakuan pakaiannya sederhana, biasa, bahkan cenderung sangat sederhana, tapi kalau perilakunya bagus, maka dia pasti akan masih dihormati orang. Makanya Masya Allah ya. Jadi bahasa ini luar biasa. Bahasa ini tetap ayat ini menunjukkan bagaimana cara kita beretika, berestetika, dan tetap menjaga moral, tetap menjaga perilaku. Bahkan kalau perilakunya tidak baik, perilakunya jauh dari nilai-nilai takwa, akan menjadi ironi, akan menjadi kontradiksi. Misalnya pakaiannya rapi, koyok santri pakaiannya, ya. Pakaiannya koyok santri, tapi sing dikesak domino kalau ane. Kupone nomor togel misalnya lo. Ikan lu. Waduh rek ndelok modele santri, tiba pas aku ngetokno tasbih, tiba ngetokno gable. Kan gak cocok, gak matching ini ya. Pasti akan menjadi ironi atau kelakuannya gak bener. Ya, contoh seperti yang terjadi sekarang ini, kadang ya jilbaban, ya pakai busana muslim, tapi mbuh kelakuan di dalan-dalan koyok ngono. Gendaan, Masya Allah ya, malam minggu ku di gini ku, ya di indi, iso koyok ngono, gak duwe izin. Lah ini namanya juga kelakuannya tidak libasutnya, bukan libasut takwa di sini. Walaupun mungkin dia pakai tetap pakaian muslim, bahkan bisa menjadi ironi atau kontradiksi, bahkan bisa menjadi syiar yang tidak baik terhadap Islam. Jilbaban tapi akhirnya malah ono kata-kata, jilbaban tapi atine gak jilbaban. Lebih baik wong iku masih ketokane muda tapi atine jilbaban. Ono endi atine ono muda atine jilbaban, yo gak muda tetep muda ngono ya. Ya akhirnya malah dibandingkan dengan orang-orang yang jelas-jelas secara fisik lahiriah melanggar syariat. Iku masih jilbaban, kelakuannya koyok ngono. Ya wani iki ya masih gak jilbaban, tapi kan hatinya mulia. Loh, hatinya mulia kepada siapa? Kalau mulia kepada manusia tapi tidak mulia kepada Allah, bukankah itu juga sesuatu yang tidak kalah jeleknya? Jadi tidak bisa dibandingkan. Ya kayak contohnya wong, aku masih sholat kelakuannya kayak ngono. Ya wani iku gak sholat tapi apik nang wong lho, padha gak wanine ngono. Kok wani sing gak sholat? Tambah sekarang kalau dibandingkan, kalau dia bisa berlaku baik dengan manusia tapi tidak berlaku baik dengan Allah, masa lebih baik daripada orang yang berlaku baik kepada Allah tapi tidak berlaku baik dengan manusia? Ya tidak bisa dibandingkan. Tapi ya ini karena memang banyak orang Islam yang mensiarkan atau yang tidak sesuai penampilannya dengan perilakunya. Ya, makanya itu tadi ya jelas salah, tapi gak iso disalahno, wong mereka juga orang awam. Penilaiannya ya penilaian yang secara lahir saja yang dinilai. Ya. Wa qala ta'ala, Allah SWT berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 81,
Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian pakaian untuk menahan cuaca panas. Ya, bukan panas saja. Ya, ini untuk menahan cuaca, ono panas, ono adem. Salah satu pakaian, ini fungsi pakaian dalam Al-Qur'an disebutkan juga untuk menghadapi cuaca. Makanya ada pakaian yang berbahan adem untuk ya cuaca yang panas. Ya, kalau gini Mekah waktu musim panas yaitu rata-rata pakaiannya memang pakaian putih ya, karena memang mataharinya kuat. Putih ini memantulkan cahaya ya, sinar, terus tidak begitu panas, bahannya juga adem. Itulah Allah semuanya itu Allah. Sengaja Allah menciptakan berbagai macam bahan untuk pakaian kita menghadapi cuaca. Ya, bagaimana cuaca yang ekstrim. Kalau kita ke negara 4 musim misalnya, kita akan ketemu yang cuaca yang sangat ekstrim, yang di bawah 0 derajat, ya opo ademe. Tapi Allah tetap bisa kok, Allah menciptakan pakaian-pakaian yang bisa untuk menghadapi musim dingin semacam itu. Loh iya, Masya Allah ya. Saya pernah melihat ini TV itu di Eskimo dengan sekian minus sekian derajat. Luwung iso urip ya. Orang bisa hidup. Pakaiannya apa? Ya kembali kepada Allah. Dikai pakaian berupa apa? Kulitnya opo itu. Digawe pakaian kulit. Iso menahan dari dingin. Ini Allah semuanya. Ya. Dan subhanallah ya, memang ada memang kekhasan. Jadi dari bahan ini memang seperti wol itu memang walaupun tipis, tapi kalau wol itu memang bisa untuk menahan dingin luar biasa. Walaupun tipis itu. Kalau wol si tebelan terpal, tapi enggak terpal ya tetap adem. Tapi nek gawe wol walaupun tipis tapi bisa menghangatkan. Ini subhanallah ya, semuanya Allah yang menciptakan ini semuanya ya. Jadi manusia ini tinggal enak tok wis. Hidup dimanapun jadi nikmat. Negara-negara yang 4 musim ya. Yang di Rusia itu katanya sampai kalau musim dingin puncaknya sampai minus 25 derajat ya. Waktu saya ke sana itu waktu musim semi. Bayangan saya musim semi itu hangat ya. Musim semi itu hangat. Jadi musim dingin, musim semi hangat. Musim panas, musim gugur itu sejuk terus nang adem musim dingin. Jadi musim semi itu hangat. Sehingga waktu itu saya berangkat juga tanggap musim semi paling hangat ya. Sepatu yo gak gawe sing ket biasa. Ternyata musim seminya Rusia itu beda ya. Ya. Jadi waktu di sana Gaiti muni, beruntunglah Anda datang ke Rusia, di Rusia sudah mulai menghangat ini. Sing kene cekukruk ngene iki menghangat opo iki ngene. Wong -1 menghangat, -1 Mas, -1 -2 menghangat. Saya ngomong, iki menghangat apa ini -1 ini. Biasanya kita -25. Oh ya mesti ae ya. -1 menghangat. Sing kene wong Malang yo. Iya, saya sepatuan sampai drijiku mengkeret ngene iki, padha keliru sepatune iki rek ngono. Itu tapi mereka biasa pakaian mereka pakaian musim dingin gini, pakaian musim panas gini, pakaian musim semi gini, pakaian musim gugur gini, ada pakaiannya sendiri-sendiri ya. Makanya kalau orang-orang yang mau beli pakaian musim panas atau beli pakaian musim dingin, ikut tukuin di musim panas murah, pakaian musim panas tukuin di musim dingin murah. Jadi harus beli yang tidak musimnya itu murah. Biasanya ngono. Ya. Di samping itu merupakan stok-stok sisa biasanya. Tapi murah. Ya, dulu saya waktu di Jepang yo yes golongan di sing ngono iku. Lah nek kono nek comboran gak ono nih ya. Gak ono comborane maksudnya nek kono ati. Malih kene yo carane golek murah iku yo apa carane dikandani. Oh, kok nek tuku jaket rekepin murah, tuku nek musim panas atau musim selain musim dingin lah, murah iku jaket.
Tapi nek kon mlebu musim dingin ya larang meneh. Akhirnya kita beli. Nah ini ya. Ya di satu sisi senang lah punya pengalaman seperti itu, tapi di sisi lain kita bersyukur sebagai orang Indonesia. Kita tidak perlu memisahkan pakaian musim apa kan enggak ya. Ya wis ngene iki wis setahun sarungan tok ya gak apa-apa. Ndek kono pas musim dingin sarungan, mbok yo masuk angin nisor dhuwur iso niki. Gak payu sarung ndek kono iku temenan wis. Ndak ada musim dingin sarungan itu. Ya artinya kita itu nikmat ternyata. Di Indonesia ini nikmat. Urip iku gampang di Indonesia. Hidup paling nikmat, paling gampang itu ternyata di daerah-daerah seperti Indonesia. Nikmat, gampang urip di Indonesia. Pakaian yo setahun yo model ngene yo gak masalah. Ya. Terus makanan yo model kaya apa setahun yo ngono iku gak apa-apa, gak masalah. Iya. Makanya ini juga membentuk karakter ya. Karakter wong Indonesia malah gampangan. Termasuk seneng gampang no wong Indonesia. Ya, seneng gampang no. Lo ya ini, saya kan meneliti ya. Apa ya wong Indonesia kadang-kadang dibanding dengan mereka orang-orang luar negeri terutama sing negara 4 musim itu mereka disiplin. Pokoknya wong gak gampang. Wis gak uripe ku koyo teratur. Sedangkan kita koyo wes. Tapi dipikir-pikir, oh ya mesti ae kan dibentuk karakternya oleh alam. Alamnya itu mudah, alamnya itu gampang. Jadi orang Indonesia mudah memaklumi. Mudah memaklumi orang Indonesia itu. Kegampangan orang Indonesia. Mbok masih mangkelno sak masih mangkel sak pucuk sampai pucuk ubun-ubun ae. Pucuk bun-bunan ngono. Mara api ana dijak marung bendina wis mara lulu meran sret ngono wis. Pokoke dijak nakam wis mara. Wis gelegeken wis. Sebenarnya kayak iya pada-pada. Gampang aja. Mulane insyaallah sing gampang mlebu swarga Indonesia ini. Karena gampangan wong. Gampangan bener. Ya alamnya ya memang alamnya. Tapi juga tidak begitu merasakan berbagai macam pakaian ya. Kalau kita ada di negara 4 musim kita akan merasakan pakaian itu benar-benar sesuatu yang sangat penting menentukan apa yang dipakai. Oh gawe bahan itu. Malah ana uang musim dingin kok gawe bahan katun iku diguyu ambek wong. Kon gak kademen, gak kanyepen nang gawe bahan katun. Kaos katun, kaose kudu ana apa? Poli apa jenenge? Wis kok ngono sira tok panas-panas sithik. Wis Indonesia gak kenal ngono-ngono sini. Kaos bolongan tok ya urip kok setahun ya ngono. Ini wasarobila taqikum ba'sakum juga pakaian untuk berperang yaitu pakaian besi. Artinya pakaian itu juga berfungsi sebagai pelindung ya, pelindung dari senjata atau dari serangan ke orang lain. Ini menunjukkan begitu luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dalam surat Al-Mudatsir wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka fatahhir. Ya. Ini menganjurkan supaya kita menjaga kesucian berpakaian. Jadi dalam Islam ini pakaian ini tidak hanya bagus, tidak hanya bersih, tapi juga pakaian itu suci. Di sini menunjukkan wasiyabaka fatahhir, pakaian itu juga bagian dari media kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat syarat sahnya salat itu harus suci pakaiannya. Kalau pakaiannya tidak suci, maka sholatnya tidak sah. Sehingga mensucikan pakaian ini merupakan ibadah. Makanya tolong ya istri-istri kita ini dipastikan istri-istri kita itu mengerti tentang kesucian. Jangan sampai tidak mengerti. Karena apa? Pakaian itu ibadah. Kalau sampai istri kita tidak mengerti tentang kesucian, akhirnya umba-umba dalam kondisi tidak suci. Artinya hasil dari cuciannya tidak suci, maka iki umba-umba atau pakaian sak jero omah digawe wong sak jero omah digawe ibadah gak ono sing diterima kabeh Gusti Allah. Ini hati-hati. Saya sering kalau dalam pengajian ibu-ibu, hati-hati loh Bu, sama niku oleh ganjaran wake kesempatan juga sampean juga berpeluang oleh dosa yang paling gede sak omah. Kenapa?
ketika sampean umbah-umbahi hati-hati, akhirnya pakaian sak jero omah suci, berarti sampean menjadi termasuk salah satu penyebab faktor ibadahnya sak jero omah diterima ambek Gusti Allah. Tapi nek sampai sampean sembrono ibadah dalam umbah-umbah ini ndak bisa, ndak tahu cara mensucikan umbah-umbah, maka sak jero omah pakaiane najis kabeh, mutan najis kabeh, akhirnya digawe salat gak sah kabeh. Sing nanggung sampean termasuk. Ini jangan hanya mengandalkan mesin cuci. Mesin cuci sendiri kan tidak mengenal. Mesin cuci itu duduk gawenane wong Islam hari. Mesin cuci itu ya sap apa meneh sanyo. Iku gawenane wong sing gak ngerti tentang tata cara bersesuci. Loh iya, kalau kita hanya mengandalkan mesin cuci, sistemnya mesin cuci, dalam kondisi pakaian kita najis, gak suci loh iso-iso, malah tambah gak karu-karuan. Nah, makanya ada caranya, ya ada caranya. Dan alhamdulillah ya kalau istri kita sudah ngerti tentang penajisan, ya ini penting penajisan ini, ya termasuk anak-anak kita diajari untuk menjaga kesucian. Ya. Loh iya, saya mulai anak-anak kecil itu sudah biasa kalau pipis cawi kabeh, disuceni kabeh. Ya, gamek pucuk itu. Sing lebih parah meneh kan anake kate ngoyo. Jadi ngarep ngono lho, ngataro nek ngarep ngono. Ngawatar nek ngarep mbek tembak-tembakan mbek kanca. Sarek cilik kok diuruk nyebarno najis ya. Ini jangan, mulai kecil itu harus diajari untuk menjaga kesucian. Ingat bahwa banyak siksa kubur itu karena apa? Karena baul, karena nguyu. Saya waktu membaca hadis ini dulu itu heran, siksa kubur gara-gara nguyu. Ternyata iya memang. Nguyu itu punya dimensi yang banyak ya ini. Jadi pertama masalah kesucian, gak hati-hati, gak suci, akhirnya ibadahnya gak diterima oleh Allah. Terus yang lebih parah lagi kalau nguyu ini sembarangan. Ya. Ini ya apa rek nguyu sembarangan, kayak udan-udan ngene iki. Akeh wong kecipratan najise uyune misalnya karena dia kencing di pinggir jalan, kencing di gini tempat-tempat di situ ada orang misalnya. Loh ini kan membawa dampak yang berbahaya termasuk bagi keabsahan ibadah seseorang. Ya sudah, intinya ya dari depan tadi yang namanya pakaian itu untuk menutup aurat, ya kan? Terus untuk berhias kepantasan, ya untuk interaksi sosial yang baik, karena dengan pakaian yang baik kita bisa berinteraksi sosial lebih baik ya. Terus pakaian juga berfungsi untuk menghadapi cuaca, ya. Pakaian juga untuk keamanan, yaitu untuk berperang. Pakaian lebih dari itu untuk beribadah karena harus suci. Jadi ketika kita berpakaian untuk hal-hal semacam ini berarti kita beribadah karena kita berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min siyabikum al-bayad. Ya. Pakailah pakaian dari pakaianmu yang putih. Fa inna min khairi siyabikum, karena sungguhnya pakaian putih itu adalah pakaian yang terbaik dari pakaian-pakaianmu. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah, ya bungkuslah. Kafan pembungkus orang mati atau jenazah itu dengan pakaian putih. Walaupun matinya pas pada tanggal 14 Februari jangan kasih pink. Kan pakaian mau mati ini 14 Februari, Valentine misalnya, mayatnya dikei pink. Ya, ini pakaian putih. Ya pakaian putih. Walaupun ada yang menerjemahkan pakaian putih itu ya memang putih atau pakaian yang tidak ada unsur tujuan yang tidak baik ya. Pakaian warna-warni itu kan ya kadang warna itu adalah pakaian yang
menyimbolkan sesuatu. Tapi Rasulullah juga pernah kok pakaian-pakaian yang berwarna. Jadi kalau ya memang pakaian terbaik putih ya, tetap putih ya. Tapi di sini menunjukkan dalam berpakaian itu harus ada niatan yang baik, niatan yang tulus, tidak lain untuk beribadah sebagaimana yang tadi kita bahas tadi, fungsi-fungsi pakaian tadi. Ya. Rawahu Abu Dawud Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yandurullahu yaumal qiyamah. Allah tidak melihat di hari kiamat ila man jarra izarahu bataran, muttafaqun alaih. Orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Ya. Orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Nah ini hati-hati ya. Pakaian karena sombong. Bataran karena sombong. Muttafaqun alaih. Bahkan dalam hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar, rawal Bukhari wan Nasa'i. Ya, jadi apa yang dibawa ka'bain, polok-polok mata kaki ya, maka ini akan menghantarkan seorang masuk neraka. Wah, ini ya. Kenapa di sini? Ya karena sombong. Karena sombong. Karena dulu orang berpakaian, wong sugi-sugi zaman biyen berpakaian tuh ngelembre-ngelembre. Sedangkan orang melarat-melarat itu pakaiannya cingkrang-cingkrang. Nah, akhirnya inilah yang dijadikan dasar celana cingkrang. Oke, tidak masalah. Sebenarnya saya tidak masalah ya, celana cingkrang tidak masalah. Bahkan memang bagus kalau kita melihat fungsinya ya, fungsinya wathiyabaka fatahhir, ya kan? Jadi pakaian ini kalau bisa dijaga kesuciannya. Lah dengan pakaian yang agak tinggi itu akan tidak mudah terkena najis. Bayangkan kalau pakaian ini ngelembre-ngelembre. Kan banyak pakaian yang ngelembre-ngelembre ngono ya, celana ngelembre-ngelembre sampai celana ini sampai ireng dik burine iku. Lah iku kena apa ireng iku? Ojo-ojo kena kotoran-kotoran yang ada di jalan. Itu kan rentan terhadap najis. Jadi saya sangat setuju dengan pakaian yang tidak ngelembre. Ya. Tapi ya kita harus tetap memegang esensi dari berpakaian. Jadi berpakaian ini ingat walibasut taqwa dzalika khair. Jadi harus ada nilai takwanya. Artinya dalam berpakaian harus menghindari munculnya sesuatu yang merusak ketakwaan kita. Salah satunya sombong, angkuh, yang akhirnya merendahkan orang lain. Dan pakaian ini sangat-sangat mudah merubah perasaan orang untuk bersikap sombong. Hatta itu misalnya pakaian yang ya katakanlah pakaian misalnya serban, gawe imamah, hati-hati jangan sampai ketika kita menggunakan pakaian itu terus muncul rasa sombong kita. Apalagi ketika kita berpakaian itu bertujuan kita untuk mendapatkan sesuatu. Nah, dengan pakaian ini saya akan dihormati orang. Dengan pakaian ini mungkin ya berkati siji Kak Podam sing liyane. Dengan pakaian ini mungkin saya ditempatkan di tempat yang lebih mulia. Dengan pakaian ini mungkin aku gak dikei panganan piringan, saya bisa prasmanan. Lah kalau tujuannya seperti itu, pakaian ini juga termasuk pakaian yang dilarang. Pakaian yang dilarang. Ya, makanya hati-hati ketika jenengan pakai serban. Untuk apa? Kalau untuk ittiba Rasul silakan. Yang tahu siapa ya? Masing-masing hatinya orang ya. Makanya kita tidak boleh nunjuk orang ketika orang pakai serban, kaya sombong, cek dihormati ya tidak boleh. Berarti suudan juga kita kan. Ya sudah biarlah gitu loh. Biarlah. Bahkan kita dianjurkan kan tasyabuh untuk mendo-mendo, untuk menyerupai orang alim. Orang alim kan pakai serban, pakai kopi, pakai imamah misalnya. Kita boleh ya menyerupai mereka dengan tujuan kita kepingin mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau. Oke lah. Ya pokoknya innamal a'malu binniyat lah. Sing hati-hatilah dalam hal masalah itu ya. Walaupun
Ada juga orang yang saya tidak mau pakai gitu-gitu, nanti saya dikira sombong. Sebenarnya juga tidak 100% benar juga. Orang yang berpakaian itu dengan mungkin niatan sombong, ya mungkin awalnya ya bahasanya sih kemaruk lah. Makanya ada teman wis gapoong gawe konserban ngalor ngidul. Pertama mungkin kon sik gaya, sik kemaruk, tapi suwe-suwe kan wis digaya terus kan suwe gak gaya. Suwe kemaruk hilang ya wis dadi biasa. Akhirnya biasa. Jadi gaya serban itu tidak kepingin dipuji orang karena sudah terbiasa. Ada yang mengatakan itu. Ya, makanya banyaklah pandangan-pandangan. Kalau kita melihat berbagai macam fenomena ini ya kita usahakan kita melihat pada pandangan yang suudon, yang husnudon saja, jangan yang suudon. Jadi tetap kita juga harus yang sama kita misalnya kayak pakaian sing menunjukkan sebuah organisasi terus kita petata-petete ya padha iku jadi sombong. Ya. Kayak pakaian NU misalnya nunjukno iki lho, NU ambek le padha ae. Sombong juga. Atau kayak majelis opo mlakune ambek koyok wong sing paling alim ya padha ae ku ya sombong, ana sombonge. Termasuk sing cingkrang iku lho sunah rasul sing liyane opo iku ya padha ae sampean sombong gitu ya. Jadi sombong ini yang harus dihindari. Sombong itu ya ada muncul rasa ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Itu juga harus dihindari. Pokoknya gini lah, pokoknya pakai ono sing ya tadi lo ya, pakaian sing pas ngono ae wis, pakaian sing mantesi, ya kan? Pakaianku sing sauatikum warisah ya. Jadi yang menutup aurat, yang memenuhi etika ya, yang bisa dikatakan ya yuwari sauatikum itu untuk memenuhi etika, untuk memenuhi syariat, yaitu menutup aurat. Warisa untuk memenuhi estetika, kepantesan. Mari ngono bungkus dengan walibasut taqwa dzalika khair, beres wis. Pakaian opo ae? Masih kita pakaian misalnya pakaian sing elek tapi kene cek diarani tawaduk padha ae. Iku ya riyak yoan padha ae ngono. Ayo kita pakaian. Aku tak pakaian. Aku cek diarani wong tawaduk. Cek diarani tawaduk. Tawaduk itu kemuliaan loh ya. Cek diarani tawaduk berarti dia mengharapkan dimulyakno wong padha ae. Jadi padha ae ambek sing gawe serban cek dimulyakno wong padha ae. Makanya pokoke sing penting itu ya makanya Al-Qur'an walibasut taqwa dzalika khair itu hebat pisan wis iku. Wis apapun pakaian kita, mau serbanan, mau imaman, mau jubahan, mau pakaian biasa, asalkan takwa beres wis. Mesti tujuannya apik. Wong takwa kok. Mesti tujuannya apik wis beres. Ya. Nggak ada masalah dengan itu kalau walibasut taqwa dzalika khair. Libas takwa ini yang harus kita pegang teguh. Jadi kita tidak perlu gaya-gayaan, gaya tawaduk, gaya opo sing macam-macam itu tidak perlu mikir itu, sudah yang penting walibasut takwa, niatnya itu yang baik pasti. Dah. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda sauban sammau bismih. Imamatan au qamisan au ridaan. Di ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganyari pakaian itu Rasulullah mesti memberikan nama pakaian itu. Jadi menyebut pakaiannya gitu ya. Imamah atau komis atau rida ya. Summa yaqulu, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairi wa khairi ma suni'alah wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alah ya. Ini kalau kita menggunakan pakaian baru kita ndonga ya. Intinya kita pertama bersyukur kepada Allah, Allah telah memberikan pakaian kepada kita. Yang kedua, kita minta kepada Allah supaya pakaian yang kita pakai ini diberikan oleh Allah kebaikan dan kebaikannya. Jangan sampai atau dihindarkan dari kejelekan-kejelekannya. Artinya pakaian yang kita pakai semoga menjadi kita lebih
lebih baik, tidak tambah sombong, gak tambah gaya, gak tambah merendahkan orang. Minta kebaikan dari pakaian yang kita gunakan. Hadisun sahih rahu. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i wa Tirmidzi. Qala hadisun hasan. Wa idza khala'a ar-rajul saubahu, ketika menanggalkan pakaiannya seseorang dianjurkan untuk membaca doa bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ya. Kama rawahu Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadi berpakaian saja itu penuh dengan nilai-nilai ibadah. Nah, sehingga karena berpakaian ada nilai ibadah, tapi juga di sini ada orang masuk neraka gara-gara cara berpakaiannya, maka berpakaian ini pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian kita dihisap oleh Allah. Kon gawe pakaian iki kon gawe apa? Pakaian ini kamu gunakan apa? Itu semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ngono ya. Kita ini tidak sadar, dikira pakaian ini biasa-biasa. Kadang orang beli pakaian, berpakaian itu untuk hiburan, untuk hanya sekedar seneng-seneng. Padahal tidak tahu dia bahwa pakaian itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pakaian ini macam-macam. Nah, terbukti ada kan, banyak kan orang sombong karena pakaiannya. Oh, branded. Pakaiannya branded. Itu akhirnya tadi sombong, melakuni siji. Karena jaketku kulit. Melakuni beda. Lho delon. Pakaiannya yang mempengaruhi. Ya. Ayo delon wong gawe Harley Davidson lho. Pakaiannya lho. Disesuaikan pakaiannya, mesti jaket kulit. Conoi kulit, sepatune kulit, kabeh kulit. Sampai mangan kacang kulit dipangan. Harley gitu. Serba kulit. Loh ini juga apa? Don mudun toko Harley Davidson. Melakune CJ. Dalam melaku itu juga menunjukkan karakter wala tamshi fil ardi marha waqsid fi masyika waqdud fi min sautik. Lo itu kan ada cara berjalan itu juga penting. Kadang-kadang wong dengan pakaian yang yo opo ngono akan merubah gayanya, sikapnya. Itu harus hati-hati. Ya, walhasil orang berpakaian ini kalau untuk orang Islam tidak main-main ya, dihisab sama Allah SWT. Termasuk sing dodol pakaian, ayo iku dihisab ambek Gusti Allah. Jo singitan Bud. Loh iya, ya enggak apa-apa. Dijual pakaian monggo, cuma harus hati-hati besok dihisab ambek Gusti Allah. Ya tapi tenang aja, pakaian itu boleh kok untuk berhias. Artinya boleh pakaian untuk seneng-seneng ya. Contoh pakaian Arema misalnya. Promosi. Yes, kapok wis. Pokoknya yang penting walibasut taqwa dzalika khair. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.